Kita menuju Aceh Tribuners. Pengadilan Negeri Lok Sumawe kembali menggelar sidang permohonan suntik mati Nazarudin, seorang pemilik keramba di Waduk Pusong. Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan tersebut. Sebelumnya pengajuan permohonan dilakukan melalui kuasa hukumnya, yakni Safarudin, Muhammad Zubir, dan Saputra. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Zaki Mubarak, jurnalis dari Serambi News. Halo rekan Zaki. Ya, halo Dea. Rekan Zaki, bisa Anda laporkan dari informasi yang sudah Anda himpun, apakah ada upaya kasasi hukum dari permohonan ini? Ya, baik, rekan Tribunnews, selamat sore. Sebelumnya saya dapat informasikan bahwa kemarin Pengadilan Negeri Lok Sumawe telah memutuskan persidangan termohon Nazarudin, yaitu kasus eh, eutanasia atau suntik mati yang diajukan oleh kuasa hukum Nazarudin. Nah, di mana hakim mengingat dan menimbang tidak adanya aturan dan atau dasar hukum yang mengatur tentang permohonan tersebut, maka mengatakan suntik mati itu melanggar hak asasi manusia karena sebagai upaya perbuatan menghilangkan nyawa seorang dan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, setelah diputuskan, hakim menanyakan kepada kuasa hukum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan setelah dilakukan penolakan kasus tersebut. Namun kuasa hukum meminta waktu untuk bermusyawarah dulu dengan pemohon. Nah, setelah itu pemohon juga kuasa hukumnya juga meminta kepada sejumlah nelayan yang hadir di situ untuk kembali ke lokasi keramba untuk berembuk dengan saudara Nazarudin. Nah, demikian dia. Lalu apa alasan hakim sehingga menolak permohonan suntik mati ini? Ya, dapat kami informasikan kembali dia berdasarkan yang telah dibacakan oleh hakim majelis hakim tunggal, yaitu saudara hakim, yaitu saudara Budi Sunanda. Dalam amaran permohonan termohon Nazarudin, beliau mempertimbangkan sebagaimana setelah mendapat petunjuk dari meminta pendapat kepada MPU Kota Lok Sumawe dan Majelis MPU Provinsi Aceh bahwa untuk permintaan suntik mati itu adalah dilarang dalam agama dan itu melanggar bertentangan dengan syariat Islam yang ada di Provinsi Aceh, sehingga majelis memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan ditolak. Selain itu, majelis juga mengumumkan bahwa lokasi waduk tersebut adalah tercemar dengan limbah merkuri atau limbah-limbah rumah tangga yang ada di sekitar lokasi tersebut. Nah, sehingga keputusan majelis hakim pada saat itu bahwa tidak ada boleh tempat memelihara ataupun tidak ada boleh tempat yang dilakukan untuk memelihara ikan atau jenis-jenis lainnya yang ada di waduk Pusong tersebut ya. Baik, terima kasih rekan Zaki Mubarak untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama pihak terkait permasalahan ini. Itu upaya hukum kasasi dan ini kan diberikan waktu selama 14 hari. Nanti ini setelah ini kami akan coba bermusyawarah kembali dengan pemohon apakah langkah hukum yang tersedia seperti apa, misalnya apakah sudah cukup di sini atau kita ingin ajukan kasasi. Ini akan kita coba diskusikan lagi dengan pemohonnya nanti. Juga mungkin dengan warga yang ada di sini nanti. Finalnya kapan ini kira-kira untuk menindaklanjuti ini? Final apa ini maksudnya? Ya, untuk menindaklanjuti kapan ini berakhir? Ini kan masih putusan di Pengadilan Negeri. Nah, ada waktu 14 hari kita ingin diberikan waktu untuk mengajukan kasasi. Nah, untuk mengajukan kasasi, kan langkah hukum selanjutnya nanti kami penasihat hukum ini ingin bermusyawarah dulu dengan pemohon dan mungkin warga masyarakat di sekitar waduk. Nah, seperti apa? Apakah kita mengajukan langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung atau kita sudah menerima putusan dari Pengadilan Negeri Lok Sumawe ini? Atas dasar apa ditolaknya hari ini terhadap permohonan? Tadi banyak ada pertimbangan hukumnya, kemudian ada pertimbangan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, tapi saya akan karena banyak tadi enggak. Tadi kita telah mengikuti sidang terkait eutanasia ini yang pemohonnya adalah Bapak Nazarudin dengan agenda itu ada agenda tadi alat bukti dan juga saksi. Bukti yang tadi telah kita hadirkan ada 3 alat bukti
dan juga ada 6 orang saksi yang telah kita hadirkan tadi dan telah kita lakukan pemeriksaan dan juga majelis tadi di persidangan gitu ya. Saksi itulah yang kita berhasil hadirkan tadi, itu ada 6 orang saksi dalam perkara ini. Ya, untuk kita kalau berbicara agenda sidang berikutnya itu adalah penetapan bagaimana dengan hasil dari setelah agenda sidang pertama, yaitu permohonan terhadap euthanasia ini, dan tadi juga agendanya pemeriksaan saksi dan juga bukti yang telah kita hadirkan. Setelah dari itu akan ada penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim itu pada agenda berikutnya, yaitu minggu depan gitu. Sidang akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda penetapan. Penetapan yaitu nanti akan memutuskan bagaimana hasil dari yang telah jalankan sidang 2 kali agenda ini. Bagaimana itu? Itulah kita lihat nanti bagaimana hasil dari kesimpulan dari majelis gitu kan. Sidangnya sudah dilakukan dengan 2 kali sidang yang sebelumnya. Itu untuk hasilnya itu bagaimana kita lihat setelah agenda di minggu depan nanti di hari Kamis. Pak Nazarudin sendiri belum hadir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.